Halo guys, balik lagi ke channel saya. Hari ini kita mau membahas sedikit mengenai sebuah drama ya yang lagi booming-boomingnya, yaitu Yumicell. Kalian pasti pada tahu dong Yumicell, yang enggak ya enggak. Misal yang sekarang lagi diputar itu Yumicell bagian kedua ya. Yumicell bagian pertamanya udah selesai, udah kelar gitu teman-teman. Tapi kita bakal bahas sedikit Yumicell bagian pertama gitu, karena di Yumicell bagian keduanya tuh ada nyambung gitu teman-teman. Makanya kalau mau nonton Yumicell itu harus dari yang pertama ya, jangan langsung ke bagian keduanya cuman gara-gara lihat rekomendasi yang lewat gitu di Instagram dan sosial media lainnya gitu teman-teman. Oke, lanjut aja. Nah, di Yumicell bagian pertama itu mengisahkan Yumi dengan Gowung ya. Gowung itu seorang pengembang games gitu teman-teman. Dia itu udah punya usaha sendiri tentang games gitu ya. Dia yang ngembangin gitu kan. Karena si Gowung ini tuh pinter banget gitu teman-teman. Dan memang sel ini kan menceritakan selnya Yumi ya. Jadi selnya Yumi pas ketemu sama Gowung itu beda banget sama sel yang pernah dia lihat gitu. Keadaan sel di Yumi gitu kan. Ada sel teknologi kecanggihan gitulah pokoknya. Nah, ini sedikit skema tentang Yumicell bagian pertama ya, atau season satunya ya. Jadi di sini tuh ada ini nih Kuwung nih, dia itu seorang game developer ya teman-teman, yang tadi aku bilang itu loh. Nah, gimana caranya si Yumi bisa ketemu sama Kuwung itu melalui si Cewuk itu temennya si Yumi ya, teman satu kantor gitu. Awalnya si Yumi itu sukanya sama si Cewuk gitu, perhatian gitu ya sama Yumi gitu. Tapi sebenarnya bukan sama Yumi aja, sama teman-teman yang lain juga sama. Biasa baper gitu teman-teman. Itu kisah awalnya si Yumi ya ketemu sama si Wung ini. Si Wung ini waktu ketemu sama si Yumi tuh dia udah langsung jatuh cinta pada pandangan pertama guys gitu. Tapi masalahnya si Wung itu punya dua sahabat nih. Yang satu Louis, yang satu cewek namanya Seo Sei. Maaf ya kalau penyebutan namanya di sini tuh agak salah gitu. Namanya penyebutan nama-nama karakternya maupun nama-nama aslinya ya. Nah, si Sei ini tuh mereka tuh udah temenan lama gitu sama Guwung ya. Tapi dia tuh kayak tarik ulur gitu ke Guwung. Jadi kayak si Sei itu suka sama Guwung, tapi dia nggak kayak mempermainkan perasaannya Guwung gitu. Akhirnya si Guwung ini dijodohin ke Yumi sama si temennya Cewuk yang tadi Yumi awalnya suka tuh, si Minho Seini, tahu kan Minho Seini? Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, si Yumi itu di sini karakternya itu baik ya, yang pasti dia baik, punya karakter lah yang kuat gitu kan teman-teman. Nah, ini ada sel-sel Yumi nih yang lucu-lucu banget. Kalian pasti udah pada kenalan dong sama sel-selnya Yumi yang suka berseliweran di Instagram gitu ya teman-teman. Jadi aku rasa nggak perlu sebutin satu-satu ya. Tapi kalau mau kenalan yang belum nonton boleh nonton dulu. Nah, ini ada sel cinta, sel emosi, ada tentang rasional kayak gitu-gitu deh, obsesi, fashion cell, hysteria cell, dan lain sebagainya nih. Ada detektif cell juga loh teman-teman. Jadi mereka punya tugasnya masing-masing yang membangun pemikirannya Yumi gitu loh teman-teman, melalui sel-selnya ini gitu. Nah, awalnya ini si Yumi di season 1 ini bekerja di bagian accounting gitu ya teman-teman. Waktu dia ketemu sama Guwung itu pacaran, beda banget ya. Guwung kan orangnya agak nggak rapi gitu ya, rambutnya panjang, jenggotan kayak gitu kan. Nah, sementara Yumi sukanya cowok yang rapi kayak gitu kan teman-teman. Tapi lama-lama tuh kadang si Guwung sampai cukur jenggotnya dia gitu loh, demi si Yumi guys. Keren deh pokoknya si Guwung tuh pengorbanannya. Tapi ya namanya hubungan kan selalu ada badainya ya teman-teman, nggak mulus-mulus aja gitu loh.
Nah, aku cuma mau ceritain sedikit mengenai Yumisa di bagian pertama ya. Jadi singkat cerita itu Yumi sama Guwon itu akhirnya putus ya teman-teman, setelah beberapa lama pacaran gitu, nggak terlalu lama. Nah, dia nggak tahu nih, Guwon itu kan dia tadi kan aku bilang ya, dia tuh punya usaha sebagai games developer gitu ya teman-teman, perusahaan pengembang game. Cuman usahanya ini nggak berjalan mulus gitu. Si Guwon akhirnya pisah sama si Sei. Jadi Sei ini sempat kerjasama sama Guwon sama Louis buat ngembangin perusahaan pengembang game gitu kan. Tapi karena bertengkar sama Sei, akhirnya Sei memutuskan buat keluar dan ngambil pekerjaan lain, dan sementara itu pekerjaannya si Guwon itu jadinya keteteran gitu teman-teman, dan perusahaannya jadi agak kolaps gitu dan lama-lama bangkrut ya. Nah, karena keadaan ekonominya si Guwon gak bagus ini, lama-lama kan si Guwon agak malu gitu kan ya pacaran sama Yumi gitu. Terus dia punya harga diri yang tinggi lah ya, yang kuat gitu sebagai seorang cowok. Makanya dia memutuskan untuk menutupi kegagalannya dia gitu kan dalam usahanya dia nggak mau buat Yumi sedih, padahal Yuminya tuh malah pengen bantuin dia gitu, pengen berada di sampingnya dia gitu kan. Cuman karena dia ngerasa kayaknya ini udah nggak bener juga gitu kan hubungannya, jadi yaudah putus aja gitu teman-teman. Sedih deh pas mereka putus ya, karena Guwon kan juga baik ya ke Yumi. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut di Yumisa bagian kedua. Ada siapa kak ini? Ada Yobabi. Yobabi itu yang meraninnya anggotanya GOT7 ya, Jinyong. Abang Jinyong. Oke, nah setelah si Yumi putus dari si Wung ya, si Yumi itu sempet yang namanya patah hati gitu ya. Yang namanya baru putus, dia jadi suka kadang tuh sedih sendiri kayak gitu teman-teman, ngelamun. Cuman kalau di kantor ya biasa aja, biar nggak kelihatan sama teman-temannya mungkin ya, kayak gitu kan ya, ngobrol-ngobrol biasa. Terus lama-lama nih tiba-tiba Yobabi ini kan manajer tim marketing gitu ya, yang ngajakin si Yumi buat pindah ke tim marketing. Kan awalnya dia itu ada di tim akunting gitu kan ya. Dulunya itu si Yumi punya mimpi sebagai seorang penulis. Nah, si Yobabi ini merasa tertarik sama si Yumi, dia tuh punya potensial buat berada di tim marketing gitu teman-teman gitu, bagian pemasaran gitu ya, yang kayak bikin brosur, bikin ya pokoknya yang kayak gitu-gitu buat pemasaran produknya kayak gitu kan. Ditariklah Yumi ke bagian pemasaran, jadi makin deket nih sama Yobabi gitu kan. Singkat cerita, Yobabi itu sebenarnya di bagian pertama sel Yumi tuh udah mulai tertarik ya, cuman kan si Yumi di situ posisinya masih pacaran sama Wung. Terus si Yobabi juga kan sebenarnya dia tuh punya pacar, cuman pas di akhir-akhir si Yobabi juga putus ya sama pacarnya gitu. Malah pas putusnya itu ke gap sama Yumi gitu. Pas nggak sengaja Yumi lagi di kafe gitu kan, melihat mereka bertengkar kayak gitu, akhirnya putus ya gitulah pokoknya. Namanya juga drama ya teman-teman. Nah, udah tuh sama-sama jomblo gitu kan, si Babi kan jadinya si Yobabi akhirnya mulai PDKT nih sama si Yumi gitu kan. Cuman PDKT-nya ekstrim banget tuh, cepet banget gitu ya, tiba-tiba nembak guys. Jadi awal-awal kan nanyain dia sukanya musik apa kayak gitu. Emang sih perhatian banget ya Yobabi itu, tipe cowok yang perhatian gitu loh. Pas tahu si Yumi suka genre musik ska ya, dia terus nyariin ini nih lagu ska yang cocok sama kamu apa kayak gitu kan, dikasih rekomendasi gitu. Gimana nggak baper ya, udah ganteng, pinter gitu kan ya, perhatian gitu kan.
Nah, terus diajakin nonton konser guys. Ceritanya nih, nonton konser musik ska yang tadi dikasih sebagai rekomendasi gitu kan. Pinter banget emang Yobabi, ya ampun. Terus juga sering ketemuan di supermarket gitu loh. Karena kan lingkungan tempat tinggalnya mereka ini berdekatan gitu ya. Beda sama Wung. Kalau Wung kan beda ya lingkungannya di mana kayak gitu kan. Jadi jarang ketemu kalau nggak janjian gitu teman-teman. Oke, nah ini pulang dari konser nih, si Yobabi tiba-tiba kayak abis ngobrol-ngobrol tiba-tiba ngungkapin kalau dia tuh pengen lebih mengenal Yumi gitu kan, pengen lebih dekat sama Yumi, kayak ya menyatakan perasaannya lah gitu. Di sini Yumi tuh masih kayak bingung, masih pelangak-pelongo guys. Ya gimana nggak pelangak-pelongo, kaget dong dia seorang Yobabi gitu kan ya, yang terkenal apa ya di kalangan cewek-cewek kantornya dia gitu kan ya teman-teman. Sementara Yumi ini kan biasanya itu dia yang nembak duluan gitu kan, dia jarang dapat pengakuan gitu, pengakuan cinta. Makanya pas dinyatakan perasaan sama Yobabi itu dia agak kayak kesenangan iya, bingung iya gitu kan. Dan akhirnya si Yumi jual mahal guys. Dia nggak mau nerima Yobabi dulu gitu kan, karena kan si Yumi juga belum pulih bener nih dari patah hatinya ya. Sel-selnya dia tuh masih kayak jangan gitu kan, karena kan sel cintanya si Yumi tuh masih sakit juga tuh waktu itu. Jadi kayak memulai hubungan tanpa cinta gimana gitu kan. Jadinya ya Yumi nolak si Yobabi nih. Jin Yong ditolak guys, Jin Yong. Nah, setelah penolakan itu, masalahnya adalah sikap Yobabi sedikit berubah ke Yumi guys. Jadi apa ya, agak kayak tarik ulur sih sebenarnya kalau aku lihat ya. Bukan cuma tarik ulur, kadang tuh dingin tapi kadang ramah. Terus ada juga scan di mana kayak membumbui gitu loh. Kayak ada scan lu abis nembak gue, paginya gue ngeliat lu masih sama mantan lu, ternyata salah paham kayak gitu-gitulah. Haha, bumbu-bumbu gitu yang buat Yumi jadi aduh gelisah gitu. Bener gak sih nih gue nolak dia, kayak gue apakah akan menyesal apa enggak. Sampai di satu titik dia ngebayangin si Yobabi itu ngasih dia undangan pernikahan gitu guys. Di situ Yumi akhirnya ngejar Yobabi kan, dan nyatakan kalau dia tuh juga punya perasaan yang sama Yobabi gitu. Dia pengen mengenal Yobabi lebih dalam, dan dia mengakui kalau dia tertarik sama Yobabi. Dan akhirnya kapal pun berlayar guys. Ayo, siapa yang mau naik ke kapal? Ayo naik buruan sebelum ditinggal nih guys, berlayar. Udah malam masih rame aja ya, maaf ya guys kalau berisik. Oke, next lanjut ya. Next lanjut ya guys. Nah, singkat cerita nih, mereka hubungannya Yumi sama Yobabi tuh wow banget ya, romantis banget ya. Karena kan selain si Yobabinya yang sayang banget sama Yumi, dia juga tipe cowok yang romantis, pengertian, perhatian. Apa tuh, udah 3P tuh ya, lengkap dah pokoknya gitu kan. Nah, ada di satu scan itu si Yumi itu ketemu sama si Wung gitu kan. Ini pas lagi Natal ya, malam Natal gitu ya teman-teman. Jadi sebelumnya ini nggak lama setelah dia pacaran sama Yobabi kan suka muji-muji Yumi ya, kamu tuh punya potensial sebagai penulis loh, tulisan kamu bagus loh, cerita kamu bagus lah. Nah, lama-lama si Yumi kepikiran buat jadi penulis gitu teman-teman, dan memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Agak ekstrim ya, kalau kadang kan kita kalau mau memutuskan sesuatu ya nanya dulu ke orang tua atau nanya dulu ke cowok kita, pasangan kita atau gimana gitu kan. Maksudnya nggak langsung memutuskan untuk keluar dari pekerjaan demi mengejar impian guys. Kalau di realita itu jarang ya, kayak ada cuman jarang, maksudnya terlalu ini gak sih, beresiko banget gitu kan teman-teman. Ya sebutannya adalah susah ya buat keluar zona nyaman gitu kan teman-teman. Tapi si Yumi ini tipe yang tidak mau menyerah gitu. Nah udah tuh dia sempat nganggur, istilahnya nganggur ya, karena kan dia nggak punya pekerjaan, tapi dia ikut lomba-lomba menulis gitu teman-teman.
Nah, ada di satu scan itu yang tadi aku bilang di malam Natal si Yumi kan mau ngasih kado Natal gitu ke Yobabi, tapi dia nggak punya uang banyak ya. Akhirnya dia mau jual rice cookernya. Siapa sangka guys, ternyata yang beli rice cookernya itu adalah si Guwung. Dan masalahnya si Guwung itu udah apa namanya sebutannya, makin ganteng gitu guys, next level gitu guys, rambutnya dicukur gitu ya, pokoknya ala-ala cowok Korea gitulah ya. Si Yumi agak kaget gitu kan, cuman kan Yumi udah punya Yobabi ya, cuman ya tetap aja cewek kan kepikiran juga ya. Tapi akhirnya ketemuan lagi cuman buat ngasih poster gamesnya si Gowong yang ketinggalan di kamarnya Yumi gitu kan. Abis itu kayak ya kasih tahu kalau si Yumi itu udah punya cowok ya, cuman waktu itu si Yumi nggak nyebutin siapa cowoknya guys. Ntar nih ada nih, ntar di akhir cerita ya, akhir cerita nggak tuh, akhir apa namanya cerita aku gitu kan ya. Kalau si Yumi ya sih belum selesai guys ceritanya, dan nggak tahu nih nanti bakal ada season 3 atau enggak ya. Nah udah tuh, selain itu juga si Yobabi sama si Yumi ini LDRan guys. Si Yobabi dipindahin ke Pulau Jeju, sementara kan Yumi masih di Seoul ya. Tapi mereka tuh suka ketemuan gitu kalau musim liburan gitu teman-teman. Nah, yang namanya suatu hubungan ya pasti nggak adem ayem aja ya, kayak tadi kan yang di part 1 ya, pasti ada badainya guys. Oke, kencangkan sabuk pengaman. Emang kalau di kapal ada sabuk pengamannya ya? Nggak tahu deh, pokoknya pegangan yang erat-erat guys, karena bentar lagi badai akan datang. Nah, badai pun datang guys. Nah, jadi tuh pas Yumi datang ke Jeju ya buat ketemuan sama si Yobabi, dia ketemu sama seorang pemagang guys. Pemagangnya Yodaen namanya. Yodaen ini dia pemagang yang masih muda, cantik, manis, baik kayak gitulah, pokoknya lucu gitu kan. Dikenalin tuh sama Yobabi, ini nih dia nih pemagang yang pernah gua ceritain kayak gitu. Si Yumi sebenarnya agak-agak cemburu ya, yang namanya kan sifat alamiah seorang cewek ya, ketemu cewek yang lebih muda cantik gitu kan, dikenalin sama pacarnya gimana gitu kan. Cuman ya Yumi kan di sini cewek yang udah lebih dewasa gitu kan, udah lebih pengertian gitu kan. Cuman sayang ya si Yobabi ini bener-bener dah ya, dia tuh terlalu manis guys, terlalu sweet. Jadi kalau jadi cowok terlalu baik, terlalu manis juga bahaya, nggak baik guys gitu, bikin anak orang baper. Nah akhirnya guys, singkat cerita, Babi sempat terguncang hatinya, itu jadi gempa bumi di hatinya si Yobabi waktu si Daeun akhirnya menyatakan perasaannya secara nggak langsung ya, secara nggak langsung kalau dia tuh menyatakan kalau dia suka sama Yobabi gitu. Ya sebenarnya Yobabi itu sebenarnya dia sukanya sama bukan suka sih, tertarik ya. Biasalah, gimana nggak tertarik kalau ada cewek masih muda bilang suka sama lu, ceweknya imut kayak gitu kan. Nah ketahuan sama si Yumi gara-gara si Daen kan sempat nggak sengaja ketemu sama Yumi. Di situ posisinya Yumi udah tahu si Yobabi ini mau pindah gitu, pindah rumah, dia mau menjual rumahnya buat tinggal di apartemen. Alasannya sih katanya biar lebih deket, padahal mah dia pengen menghindar dari si Daen karena dia nggak mau perasaannya itu berkembang lebih gitu kan, karena dia kan suka masih sayang ya sama Yumi kayak gitu teman-teman. Masalahnya si Yumi ini punya peraturan mengenai hubungannya dia, hubungan kencannya dia sama cowok kayak gitu kan. Adalah beberapa peraturan, dan ada peraturan utama yang nggak boleh sampai dilanggar sama cowoknya, tapi si Yobabi ini melanggar guys. Jadi dia terpengaruh sama cewek, sama perasaan cewek lain lah istilahnya. Kan tadi kan di sini si Daeun menyatakan perasaannya, terus si Yobabi agak seneng, agak terguncang gitu loh teman-teman, terpengaruh gitu kan ya teman-teman gitu. Di sini dilema banget ini si Yumi nih, sempet dilema gitu sel-selnya. Sampai sel cinta tuh ngamuk guys, ngamuk dia tuh, jadi
apa tuh waktu itu ya, kayak naga gitu menyemburkan api gitu guys, kocak banget dah. Tapi ujung-ujungnya akhirnya mereka putus juga. Sedih banget ya. Padahal baru berlayar ya. Enggak sih, enggak baru, udah lama sebenarnya. Cerita gua aja nih yang dicepet-cepetin. Makanya kalian nonton. Gitu seru banget tuh. Akhirnya mereka putus guys. Sedih banget ya, gimana perjuangannya Yumi selama ini tuh berkat mantannya juga sih gitu kan. Yang menjadikan Yumi sukses di kemudian hari itu mantannya juga. Kalau nggak ada Yobabi yang mendukung dia selama dia nganggur sebagai penulis gitu, mengejar impiannya, itu udah susah banget tuh guys. Gitu. Oke, singkat cerita nih, setelah beberapa bulan mereka putus itu, pokoknya setelah mereka putus tuh si Yumi putus sama Yobabi, dia fokus buat jadi penulis gitu. Nah di sini dia jadi penulis gitu, udah mulai bersinar ya guys ya. Karya-karyanya dia itu udah mulai berada di atas puncak gunung apa sih, udah jadi novel bestseller gitu kan, best friend gitu. Bestseller guys gitu. Keren banget deh si Yumi, dari yang bukan apa-apa cuman iseng, terus akhirnya ditekunin, terus akhirnya jadi kesampaian. Luar biasa, bisa dicontoh tuh hal-hal yang kayak gitunya ya. Nah pas dia udah jadi penulis yang sukses, belum sukses amat sih, tapi maksudnya udah mulai bersinar gitu ya teman-teman. Dia ketemu lagi dong sama Guwung guys, Guwung. Jadi si Guwung juga nggak kalah sukses sama si Yumi, malah dia berhasil menjadi CEO di perusahaan gamers lagi gitu guys. Jadi dia nggak nyerah tuh buat mendirikan perusahaan games yang dia mau ya gitu kan. Akhirnya dia sukses guys. Dia sempat mendengar berita kalau Yumi itu juga sukses jadi penulis novel gitu melalui teman-temannya si Louis itu ya tadi ya, kayak gitu. Dan takdir membawa mereka buat ketemuan lagi gitu melalui ilustratornya dia nih, si Control Z itu tuh, si Control Z Control Z itu kan. Pokoknya akhirnya ketemuan lah tuh. Si awalnya Guwung tuh agak kesel gitu loh, kayak karena kan ternyata si Guwung tuh cari tahu siapa nih pacarnya si Yumi yang sekarang, ternyata si Yobabi. Dan dia tuh agak kesel gitu karena kan Yobabi kan dia kenal ya di awal-awal di season pertama itu sebagai siapa kayak gitu kan. Dan dia merasa dikhianatin gitu loh, bukan dikhianatin, kayak kesel aja lah, marah. Tapi pas tahu mereka udah putus, wah si Guwung tidak menyanyiakan kesempatan guys. Dia minta buat ilustratornya si Konzi ini buat jadi kayak mak comblang gitu loh buat dia. Tapi masalahnya di lain cerita juga, si Yobabi balik guys dari Pulau Jeju. Dia balik lagi ke Seoul guys, dan dia naik pangkat jadi ketua tim pemasaran guys, ketua tim marketing guys. Gila, mau dibawa kemana ini si Yumi guys? Oke, nah jadi CEO versus ketua tim nih, wow banget ya, keren banget dah si Yumi. Ada Yobabi kan tadi jadi ketua tim pemasaran, terus ada si Guwung yang udah glow up banget jadi CEO ya. Kira-kira Yumi bakalan milih siapa nih guys? Di luar cerita webtoonnya ya. Kalau webtoon aku juga sebenarnya nggak baca, cuman kan kalau di webtoon katanya dia nikahnya sama Shin Sorok ya, kayak gitulah. Pokoknya ada karakter baru lagi gitu kan. Kita nggak tahu nih Yumisal bakal ada sampai season 3 atau berhenti di season 2 aja dan berakhir dengan salah satu cowok ini gitu kan. Kira-kira sama siapa nih? Kalau gua mah pilihnya CEO ya pasti. Kalau ketua tim kan masih di bawah CEO. Kalau CEO itu kan udah yang punya perusahaan ya guys ya. Cuman sebenarnya kayaknya Yumi itu lebih nyaman sama si Yobabi. Iya nggak sih? Iya nggak? Kalian setuju nggak? Coba komen. Tolong komen ya, komen menurut kalian gimana gitu guys. Menurut pandangan kalian gitu ya. Walaupun ini cuma drama ya, tapi dramanya seru banget guys. Sampai jungkal balik gua nontonnya. Kalau kalian gimana?
Nah, itu dia adalah sedikit review mengenai Yumi Cell, guys. Drama yang lagi booming-boomingnya nih, guys. Kalian jangan lupa nonton ya. Nontonnya di mana? Ya coba tanya Mbak Google gitu kan. Mbak Google tuh tahu segalanya, guys. Kalau yang mau nonton bisa nonton di mana? Iki. Kalau yang ya ada yang link haram, ada yang halal. Kalian bisa pilih ya, mau link haram atau link halal. Bisa dicari sendiri ya, guys. Pasti tahu lah, kalian netizen Indonesia udah lebih pintar ya, guys. Oke, see you next time in video selanjutnya. See you next time, guys. Dadah. Terima kasih sudah menonton.